Bang Boni ini Eskaptis. iya. Eskaptis. Eskaptis. Ya, keluar dari Tapi persoalan. yang pasti Lari bukan aja, iya. SJW ya. Kalau Lari dari kenyataan aja. Iya. no, I don't know. Saya berarti tipe-tipe eskaptis. Ya kan sebagai diskursus sah-sah saja dah. Iya. Ada tesis, antitesis, ada kritik, ada it's okay, fine. Tapi kan sekali lagi saya analis politik bukan ahli ekonomi. Kayak yang kami lihat adalah dimensi politik dari setiap peristiwa sosial ekonomi, ya kan? Bahwa ini ada kelangkaan dari sisi ekonomi, yes, ada logikanya, ada argumentasinya, ada pendasaran reasoningnya atau bergerundungnya kalau orang Jerman bilang. Tetapi sebagai orang politik saya melihat ada verhandness-nya, ada itu dengan politik ya. Maka saya kemudian melihat ini pasti sabotase politik. Melihat pelaku-pelakunya, koneksinya ke politik, jejaring. Oh, ini pengusaha-pengusaha ini biasa diperintahkan oleh kelompok ini. Ini punya pengaruh menyerahkan sini, ya kan? Dan sebetulnya setiap peristiwa-peristiwa besar, mau dia politis, ekonomi, sosial, itu semua pemainnya itu aja. Pemainnya itu aja. Ya, sehingga Afiliasinya juga. Sehingga bagi saya sama. Tapi kembali ke judul diskusi ini, Mas Arya. Ini kan menariknya itu kenapa saya senang banget hadir itu Bang Rizal, karena komoditas politik dan politik komoditas. Nah, kalau kita coba definisikan, nggak tahu teman-teman merumuskannya bagaimana. Komoditas kan sesungguhnya kosakata itu mengacu kepada benda tuh. Ya. Benda yang konkret, yang nyata, yang bisa dipertukarkan, diperdagangkan. Tetapi kemudian ada mengalami perluasan makna tentu saja. Di dalam Das Kapital, bukunya Marx itu, ada satu bagian dia menulis soal Verdinglichung atau apa ya bahasa. Ada kosakata yang padanan seperti itu, Verkörperung, nah tapi dia nggak pakai itu. Versachlichung, bahasa Indonesia apa? Pembendaan, objektifikasi. Fetishism of commodities. Nah, di situ dia bicara soal bagaimana pasar kapitalis dan sistem kapitalisme ini justru tidak hanya mempertukarkan benda, komoditas, tetapi menjadikan manusia sebagai komoditas. Ya, di sana ada yang namanya Entfremdung dimension, keterasingan manusia. Alienasi. Jadi alienasi. Nah, di sana sebetulnya martabat manusia sudah hilang dari suatu konstruksi kapitalis. Nah, politik demokrasi modern itu relatif cenderung liberal, kapitalis, demokrasi modern, dimanapun di dunia. Nah, oligarki sangat senang loh, subur dia di situ, di sistem itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa korelasinya dengan tema kita hari ini ya, kalau kita bicara soal. Nah, tapi saya kembali lagi tadi melengkapi komoditas politik. Di sini apa yang menjadi komoditas politik? Kalau saya pakai dan mempertahankan tesis sabotase politik, maka minyak goreng itu adalah komoditas politik. Dijadikan sebagai alat untuk melakukan serangan politik. Sebuah tindak disrupsi untuk melemahkan kepercayaan terhadap pemerintah. Menarik. Nah, politik komoditas itu apa? Iya. Tadi itu komoditas politik. Politik komoditas adalah strategi politik yang menjadikan komoditas sebagai dasar dan tujuannya. Ya sama aja kalau kita belajar kriminologi gitu ya. Ada yang namanya kejahatan politik, ada politik kejahatan. Kejahatan politik ya seperti voters fraud, macam-macam lah. Tapi kalau politik kejahatan, politik yang dipertahankan dan diraih dengan strategi jahat. Gitu loh. Nah, maka ini politik komoditas. Artinya bahwa politik yang menjadikan komoditas sebagai dasar dan tujuannya. Nah, disinilah sebetulnya oligarki punya ruang. Nah, makanya saya bilang tadi kan, ayolah coba tes wawasan kebangsaan kita berlakukan kepada semua orang yang berepresentasi negara, entah PNS, entah dia pejabat apapun di segala institusi. Kan udah sukses di KPK. Yuk kita bikin lagi. Berapa sih yang benar-benar Pancasilais? Atau jangan-jangan kebanyakan kita ini menjual Pancasila untuk kepentingan yang anti Pancasila. Komoditas juga. Komoditas. Nah, Deci, Pancasila sebagai komoditi. Udahlah. Tapi Bang, jujur aja, menurut saya sih kejauhan kalau mungkin dalam garis hierarki tanggung jawab yang namanya hierarchy of liability, tentu saja Presiden bertanggung jawab di sini. Tetapi kan yang real bersentuhan di sini adalah Menteri Perdagangan. Makanya kemudian Menteri Perdagangan berusaha membawa ruang gelap ini kepada ruang terang. Makanya kemudian diplototin bareng-bareng. Diplototin bareng-bareng sehingga politika sabotage yang tadi sudah
curigai itu ya kita bicarakan. Padahal Tapi minyak kita goreng bawa sekarang aja sudah ke tidak di ruang Kemendak lagi loh. Iya. Ada Menteri Perindustrian. Nah, Ini ini hal dia, baru lagi ini nanti Bang apakah Rizal ini juga sahabat harus saya komentar. yang lain? Bang Rizal harus komentar juga. Itu Boleh ditampilkan nggak satu artikel yang kemudian kita Saya tampilkan juga masak, tapi saya nggak nanti suka. pernyataan dari Wakil Ketua DPR ya. Ini Menteri Perdagangan nih Bang Rizal berharap Polri membeberkan mafia minyak goreng 1-2 hari ke depan. Nah kemudian pernyataan Menteri Perdagangan ini ditanggapi oleh Wakil Ketua DPR dengan sebuah pernyataan yang akan kita putar kalau produser saya sudah siap dengan videonya. Siap belum? Siap belum produser? Kalau Iya. belum ya kita Bang lanjut Rizal aja. mungkin. Ya, oke. Sambil Bang Rizal nunggu, apakah sudah siap? Boleh Ini kayak diputarkan? sinetron jadinya. Wakil Jadi Ketua kita DPR, menonton, iya. Drama gitu Menteri ya. Perdagangan minta, ini Ini kata-kata Bang- Bang Boni ini dari ruang gelap kita bawa ke ruang Padahal terang nih. tinggal nyalain bohlam aja kan. Lampunya. Nah, iya kan, Bang? Selesai urusan. Tapi ada satu hal yang kemudian ini produser juga belum dengar. Iya. Kita minta apa? Tapi seru ya, jadi kayak teater gitu ya. Seru juga nih. Ya saya pikir kan panja tentang komoditas bahan pokok ini juga penting karena ini kan adalah sebagai bentuk daripada pelaksanaan tugas DPR, salah satunya yaitu bidang pengawasan. Dan ini penting buat kita untuk mengetahui dan panja ini akan mengurai sebab kelangkaan, kemudian solusinya yang dibuat oleh komisi teknis yang terkait dalam hal ini ialah komisi 6. Nah sehingga saya pikir mudah-mudahan hasil dari panja tersebut dan proses panja ini juga bisa kemudian membuat mitra dari DPR yaitu mitra komisi 6 Kementerian Perdagangan juga untuk kemudian juga cepat bekerja dalam hal ini mengamankan kebijakan dari Presiden agar bahan pokok atau kemudian selain minyak, bahan sandang lain juga tidak naik. Nah saya pikir rencana untuk mengumumkan mafia yang tidak jadi itu saya pikir serahkan kepada penegak hukum. Saya pikir nggak perlu diumumkan, langsung tangkap aja, kenapa sih? Tapi Bang Lasem melihat memang ada mafia. Ya kalau kita cek, ya memang ada mafianya. Jadi tapi nggak perlu digembar-gemborkan, diumumkan, tangkap aja langsung kalau menurut saya. Terima kasih. Ya soal masalah pansus yang diusulkan itu kan nanti kita akan bawa ke Badan Musyawarah dan di situ biasanya akan dibahas. Nah, disetujui tidak disetujui ya tergantung nanti pendapat para fraksi-fraksi. Mana perlu? Oh, lagi dengerin Bang Dasko ini kita. Udah deh. Pencet enter aja. Bang, Tapi kan bener dia. ya Tangkap benar aja. juga. Tangkap aja, tapi kan Tangkap lagi-lagi aja. kalau tangkap penangkap ini tetap ada di ruang gelap kan. Iya, nggak usah berunding-berunding Iya, terus. ini berunding. Nikah masuk juga. Berunding-berunding Jadi nikah drama. masuk juga nih. Bang. Jadi drama. Bang Rizal, coba dielaborasi dulu barang ini, Bang. Tapi Saya menarik kira ya. apa namanya nih, mungkin Boni agak berlebihan. Ya seolah-olah yang berbeda pendapat langsung punya niat sabotase. Bang Rizal Iya. jangan-jangan dianggap sabotas juga. Kita ngopi dulu ya. Enggak, kan pemikir tadi udah di display. Ya kan? Jadi Boni di awal. Ya. beginilah, rakyat memang lagi susah kok. Nah cilakannya rakyat, mohon maaf, jarang yang ngadep ke DPR. Kurang dibuka pintunya Mbak Lulu. Oh, saya open 24 Nah kalau Mbak Lulu hours. saya percaya. Tapi Iya. yang lain, ya kan, malah selalu Endorse, datang sama kita ngadu. Begini, ada yang dipecat, Garuda, datangnya sama saya. Ada masalah, diantar ke kami. datang sama kita gitu loh. Nah, jadi karena kita fungsi artikulasi demokrasinya harusnya DPR itu harus jauh lebih artikulatif. Ya, sehingga aspirasi itu tersalurkan. Saya mohon maaf, saya zaman Soeharto itu penasihat ekonomi Angkatan Bersenjata. Akhirnya penasihat Golkar, PDI juga. Mohon maaf pada waktu itu, Menteri Kebijakan biasa dikritisi, keringet dingin, yang nggak boleh cuma Keringet dingin. nyentuh Pak Harto sama bisnis anak-anaknya gitu loh. Jadi Pak Harto juga tenang menterinya dikritik atau apa. Hari ini mohon maaf, partai-partai kita ini dikendalikan oleh ketua umumnya. Dan ketua umum berhak memecat anggota DPR. Iya kan?
Sehingga akhirnya cukup kendalikan yang 9 ini aja. Nah, dalam kondisi di mana oligarki ini sudah bikin sepak bola baru, namanya Oligarki United, Ari. Anggotanya ya Betul, eksekutif, betul. anggotanya ya pimpinan partai-partai, ya anggotanya juga legislatif. Pelatihnya siapa bang? Nah. Pelatihnya. Hah? Pelatihnya. Ada. Idola ya, Jangan yang Presiden lupa. klubnya siapa bang? Presiden klubnya. Untuk menghadapi Oligarki United ini tidak ada pilihan lain kecuali buat kita rakyat, kita mesti bikin klub bola baru. Namanya People United. Nah, People United bubarlah itu oligarki. Iya kan? Nah, menurut saya sih rakyat kita sangat sabar kok. Iya Mulia kan? ya, baik Diapain hati aja ya, sabar, gitu ya. baik hati. Saya kan. Iya kan? Makanya dia nggak pusing sampai betul-betul itu menyentuh kehidupan dia sehari-hari. Menyentuh kebutuhan pokok, gula sekarang nggak ada, solar nggak ada. Iya kan? Baru dia pada express themselves, seperti dilihat di sosial media, itu kasar-kasar sekali rakyat kita ngeledeknya. Ya, untung media mainstream, termasuk CNN, mau nggak mau harus ngikutin juga apa yang terjadi di sosial media ini. Karena rakyat udah marah, lu ngurusin kebutuhan pokok aja kagak bisa gitu loh. Nah, kembali, ini kan sebetulnya solusinya sederhana. Pak Harto milih menteri itu jago, Izin bang. Pak Habibie jago. Ya. Nah, apa namanya nih, kalau Gus Dur dibilangin, Boni bagus, pasti diangkat. Budi bagus diangkat. Sebulan kan ketahuan kagak bisa ngapa-ngapain. Ganti aja. Pecat langsung. Betul. Yang penting kasih kesempatan. Sisanya yang memang punya capacity gitu loh. Saya punya pertanyaan nih bang. Nah, Jokowi nggak berani mecat menteri-menterinya gitu aja gitu. Ya Bon, silakan. Abang kan pernah jadi menteri Ya. di era Pak Jokowi juga. Sebetulnya ada apa sih menurut abang yang membuat gagasan-gagasan baik itu yang menurut abang tidak bisa diwujudkan? Sederhana, kalau dulu kan kenapa sih Rizal Ramli dipecat? Karena saya kan stop reklamasi. Ya, aguan lobby lewat Ahok supaya kita dipecat gitu kan. Yang kedua Pak JK. Pak JK di dalam terganggu sama saya. Karena sejak saya masuk, kebanyakan keputusan kabinet, ya kan, berdasarkan input kita, ya kan, apalagi, Misalnya? macam-macam Misalnya, di rapat kabinet kan kelihatan. Akhirnya kesimpulan Pak Jokowi, kesimpulan dari usulan kami gitu. Biasanya kan Pak JK yang nentuin, terganggu dia. Nah, iya kan, saya bilang ini mah peng-peng gitu loh. Karena kerjanya kan bisnis doang. Saya hormat kalau dia hanya pengusaha doang. Kalau juga jadi penguasa kita nggak hormat. Tapi hari ini peng-pengnya udah ganti, bukan Pak JK lagi. Nah, dua inilah yang lobby Lebih supaya banyak Rizal lagi. Ramli dipecat. Ya, Jokowi sama kita mah seneng, happy. Ya, karena hal-hal penting pasti nanya sama saya selain nama Luhut Panjaitan. Ya, tapi kan oligarki ini keganggu dengan kehadiran kita. Karena kita nganggap kebijakan publik negara harus nguntungin rakyat dan bangsa kita, itu aja. Dan kita nggak ada bargaining soal itu gitu. Oke. Menarik. Ri, gimana Ri? No comment saya, no comment. Iya kan Bang Boni yang nanya tadi. Anak nanya itu. Jadi udah puas. terjawab, Udah terjawab ya. Sementara Anda sudah tahu jawabannya, ini mengkonfirmasi aja. Ini Prof ini. Atau misalnya Bang Boni punya versi lain dari jawaban itu. Saya mau kembali ke Prof Jangan Didi dulu jangan deh. sopan itu nanti. Iya, saya mau kembali ke Pak Kepala Sekolah dulu. Iya. Prof, ini Pak Kepala. tadi kalau kita bicara sabotase, kemudian kita bicara mafia, ini kalau menghadapi situasi seperti ini bicara lagi tentang leadership gitu, Prof. Ini gimana sih, Prof? Kita bisa ada di ruang yang terang sehingga menempatkan tempatnya di tempatnya masing-masing. Oligarki yang oligarki baik, Iya. ya kan? Ya, Mafia juga nggak keputusan publik kita itu Waktu saya sekolah, ya, waktu saya sekolah di Filipina itu reformasi setelah Marcos, itu yang kepilih di parlemen, kepilih presiden itu pelawak-pelawak sama pemain basket dan seterusnya. Jadi demokrasi itu tidak menjamin keberhasilan kualitas, ya. Iya. Seperti di Ukraina itu kan pelawak, ya. Banyak Pak. Nah,
kelemahan demokrasi itu. Kru film. Nah sekarang kelemahan itu kenyataan. Ketika terjadi kenyataan, maka kekuasaan itu tidak boleh ada yang menunggangi oligarki di belakangnya, atau kanan kirinya bertindak seperti presiden, atau seperti Boni parasit kanan kiri. Ya. Jadi check and balance harus dihidupkan. Nah kalau check and balance itu tidak dihidupkan, maka negara ini akan makin kusut. Ya. Dan ketika makin kusut, problem-problem yang ada nggak bisa diselesaikan. Sehingga masalah teknis ini kemudian menjadi masalah politik. Betul, ketika sudah tidak mampu jadi masalah politik. Tapi awalnya itu, ini bukan sabotase, bukan konspirasi. Ya. Masalah dasarnya adalah, seperti Bang Rizal tadi sebut, komoditas yang berlebih 47 juta ton, ya, itu ribuan persen dari produksinya Thailand, dan Thailand nggak ada ngantri-ngantri sampai mati. Nah kalau digiring masalah minyak goreng ini menjadi problem, yaitu sebagai turunan bukan akar masalah. Ya. Jadi teori konspirasi nggak bisa dipakai, ini masalah teknokratis. Ya. Awalnya ada political ekonominya. Jadi itu saya kira sederhana saja yang saya ini kan, yang Prof, saya izin. Sampaikan. Saya agak berbeda, Prof. Karena sebetulnya sejak awal, jauh sebelum ada penimbun ditangkap saya sudah bicara dari awal bahwa hati-hati banyak yang mulai nimbun. Dan saya sudah bicara keras juga bahwa ini ada intervensi politik di dalam peristiwa ekonomi. Dan akan terjadi, Pak. Makanya saya akhirnya menyimpulkan ini sabotase politik. Karena saya perhatikan yang mengarahkan penimbunan besar-besar. Bahwa ada kesalahan birokrasi, yes. Saya akui bahwa Kementerian Perdagangan tidak punya skenario planning yang benar, tidak punya skenario antisipasi juga yang benar terhadap segala kemungkinan ancaman macam ini. Makanya saya bilang kalau mau disalahin, kalau mau ngambil solusi the worst case skenario-nya adalah ya Pak Menteri Perdagangan. Dan ini hak prerogatif Presiden, mau diganti apa enggak, tapi disitulah masalahnya. Ya maka birokrasi ini harus dibenerin betul. Tetapi bahwa ada aktivitas yang mengkapitalisasi krisis manajemen ini, yes. Dan disitulah unsur politik yang masuk. Sehingga saya katakan ini by design dan sabotase politik. Terima kasih, Prof. Tapi gini ya, mungkin menambahkan sedikit ya. Mungkin Bung Rizal juga tahu kalau di kita ini ada istilah Satgas Pangan, Bung Doni. Jadi Satgas Pangan itu salah satunya ya di situ ada unsur Polri. Nah, ketika ada pihak-pihak yang katakanlah melakukan penimbunan atau apa, sebenarnya nggak perlu drama berkepanjangan, itu langsung disikat sama Polri sebagai Satgas Pangan. Contohnya pupuk itu loh. Kok jangankan kemudian menimbun harus jutaan liter. Ketika kemudian secara tidak sah pihak-pihak melakukan penimbunan, ya pasti itu kemudian akan diurus Satgas Pangan. Nah, ini kemudian kita melihat bahwa ada hal yang mungkin sebenarnya sangat kompleks. Di sisi lain kemudian juga ada tata kelola yang tidak setia kepada cita-cita, itu juga iya itu. Seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah soal sawit, sebenarnya kalau kita mau bongkar hulunya bisa lebih ngeri dari yang sekarang. Karena yang namanya minyak goreng, ya mohon maaf sebagian itu juga diproduksi oleh mereka yang punya perkebunan sangat besar. Mereka juga yang kemudian menguasai jalur distribusi. Jadi distribusi itu ada beberapa jalur, ada yang distribusi itu ada yang dikuasain oleh pihak produsen, tetapi ada juga yang produsen minyak goreng yang tidak punya jalur distribusi. Ya sekarang kemudian itu diserahkan kepada ID Food atau BUMN RNI. Tetapi itu ketika ada kasus seperti ini. Nah kemudian saya masih balik lagi bahwa ada perusahaan yang sama juga yang kemudian mereka menikmati insentif 110 triliun dari biodiesel yang itu sebenarnya juga penyimpangan dari sisi tupoksi BPDBKS. Saya sedang mencermati ini Bapak Pak Kepala Sekolah bahwa saya khawatir bahwa BPDBKS yang mengelola dana yang sangat besar dari pungutan sawit yang sebenarnya share-nya itu kan 40% juga dari petani sawit rakyat. Ini kita khawatir itu jadi bancakan. Karena apa? Ini kayak ada dana yang tak bertuan yang bukan dari yang tidak dianggap APBN, sangat besar sekali. Jumlahnya bisa diungkapkan nggak? I don't know, itu 139 triliun, tetapi 79%-nya ternyata itu diberikan untuk korporasi swasta. Untuk apa? Untuk biodiesel. Biodiesel itu bukan
tujuan dan manfaat diadakannya BBBKS. Dan yang sekarang ada 3,7 triliun yang mau dipakai untuk intervensi minyak goreng. Dan yang terakhir saya baca tadi malam berita bahwa Kemenperin mengambil alih isu minyak goreng dari Kemendak kemudian ke Kemenperin dan udah menunjuk 81 perusahaan yang akan menerima skema pembiayaan dari BBDBKS. Nah, saya kira DPR menurut saya perlu mengambil langkah-langkah sangat serius dan kita akan mengusulkan untuk ada rapat penting ya karena BBDBKS tidak untuk kini semua gitu. Yang pertama BBDBKS itu sesungguhnya tidak untuk pembiayaan biodiesel yang sekarang sudah mengambil 79% atau 110 triliun, yang ini harusnya untuk PSR, tapi PSR-nya malah hanya mendapatkan 6,6 triliun dan ini unbelievable lah, kira-kira begitu. Dan sekarang tiba-tiba untuk intervensi minyak goreng. Nah, ini ada apa begitu? Ini ada peristiwa apa dan akan menguntungkan siapa lagi? Kalau saya sudah mengatakan dalam rapat di DPR, ini menguntungkan pengusaha. Pengusaha yang mana? Ya pengusaha yang sama sebagian besarnya. Ya, ini karena dia, ada makanya pengusaha. bener kata Pak Rahmat Gobel kan? Nggak ada mafia minyak goreng, adanya pengusaha yang cari untung aja. Ya benar, dan ada pengusaha yang cari untung dan untungnya terlalu gede dan ini serakah. Greedy kalau bahasa Tapi Bang itu Rizal. bahaya karena segede-gedenya keuntungan kalau kita ngomong tentang Fir'aun mereka juga bisa ambruk. Fir'aun kekuasaannya besar tapi bisa ambruk. Baik, Kalau Bang kita kasih menjadikan- kesempatan Prof Didi dulu. Silakan Prof. Begini, kembali kepada pertanyaan tadi ya, political economy menjadikan minyak sebagai teori konspirasi itu terlalu jauh ya, nanti itu kedelai naik itu konspirasi, itu komunitas itu ada ribuan Ya. jadi terlalu jauh ya. Ini Nanti politik pangan apa ya. namanya minyak tanah naik itu konspirasi, nanti Udah nggak ada Prof, minyak tanah. beras naik konspirasi, itu terlalu jauh. Jadi kalau terlalu jauh kita sulit mengambil langkah untuk menyelesaikan masalahnya. Ya. Masalahnya seperti Bang Rizal tadi sebut adalah bahwa ini abundant, ini banyak. Saya paralel dengan argumen itu ya, kita kan juga minyak negara OPEC lu banyak ya, naik turun kan belasan kali jungkir balik ya. Tapi teknokratnya pada waktu itu bisa mampu menyelesaikan, memang relatif lebih mudah karena dipegang oleh pemerintah. Nah sekarang ini kan yang megang minyak goreng sawit itu kan juga tidak banyak. Itu kan bisa dipanggil seperti Bang Rizal manggil. Ya. Jadi ini kapasitas Bang, coba bandingkan Menko yang sekarang dengan Menko Orde Baru Bang. Menteri Perdagangan sekarang dengan yang Orde Baru. Menteri Perdagangan bandingkan itu kapasitasnya jauh, sangat jauh sekali. Prof. Jadi ini soal political appointee-nya juga berat. Prof. Ini terlalu embedded. Ini soal kapasitas tadi Prof Didi bilang gitu. Tapi kan kita ini ada pattern dalam sejarah gitu. Capital mobility kita itu selalu lebih menentukan dibandingkan national interest. Ini dari zaman Bung Karno, banyak peneliti-peneliti dari luar, ya macam Jeffrey Winters dan lain-lain, bicara soal power in motion misalnya. Ya ini bagaimana penjelasan nih soal kapasiti ini Itu pola yang ini harus berulang mengontrol gitu. itu parlemen Mas. Yang harus mengontrol untuk kepentingan rakyat itu parlemen. Kan tadi disebutkan oleh Bang Rizal bahwa pengusaha itu adalah profesi yang murni. Dia itu maximizing profit. Ya, sementara penguasa sebenarnya mulia juga kalau dia maximizing benefit untuk rakyat, melakukan itu. Itu kan bertentangan antara interest dia dan interest rakyat banyak. Ya. Jadi kalau ada power modal yang terlalu kuat, parlemennya mengontrol. Jadi kalau tidak seimbang, itu malah Parlemen ini. Ya, nggak apa-apa. Saya setuju sama Bang Rizal. Sama parlemennya agak berat, ya. Kita nggak bisa berat dengan parlemen. Kecuali kalau parlemennya Berarti parlemen tidak bekerja nih kata Enggak, iya, Prof Didi. makanya di Tidak bekerja parlemen optimal. Optimal. Ya, Lu di baik parlemen banget. ada dinamika. Jadi dinamika di parlemen. Ya diskusi begini. Bekerjanya berunding nikah masuk Jadi juga jadi Bang. drama, jadi pertunjukan. Bang Rizal ya, kasih komen dulu Bang. Bang Rizal, tapi Bang Rizal setuju panja atau pansus? Kalau saya pansus, Bang. Kalau panja itu Kalau ternyata mau melokalisasi masalah hanya pada di satu komisi, tapi kalau pansus Ini minta itu akarnya legitimasi bisa senior ini. kemana-mana. Cari kawan, Mas. Cari kawan. Saya kalau pansus, memang kita bisa bahas secara lebih luas. Tetapi mohon maaf kalau hanya DPR aja, biasanya dijadiin bargaining doang, ya kan, tukeran chip. Nah, pansus tentang kasus Senturi berhasil karena dibantu oleh ahli-ahli, oleh Didi, oleh saya, 12 ekonom independen Mekanisme di pansus belakang begitu, Komisi makanya perlu pansus. 9 itu.
ya kan? Sehingga pansusnya betul-betul efektif, nunjukin di mana ada permainan dan sebagainya. Jadi kalau hanya pansus segede sandiwara politik, akhirnya maaf Pak Lulu, jadi alat tawar-menawar bargaining. Tapi kalau pansusnya masukin Didi, masukin siapa yang independen, nggak usah saya, ya kan? Baru pansusnya itu punya artinya. Betul. Nah, sebetulnya kan begini, di dalam mix ekonomi, negara harus jelas prioritasnya. Kalau menyangkut kebutuhan pokok, negara keberpihakannya harus jelas sama rakyat gitu loh. Nggak ada ampun di situ. Tapi kalau bukan kebutuhan pokok, misalnya harga barang elektronik, mobil naik, ya silakan swasta. Jangan dicampuri. Tapi begitu kebutuhan pokok, negara harus tegas. Nah, mohon maaf, seluruh tim ekonomi Pak Jokowi, ya maaf lah saya bilang memang payah kok. Kan ada Menko-nya. Harus ada pembekalan ideologi kepada semua anggota kabinet. Menko-nya itu sibuk partai penguasa dia. Sibuk nyapres, pasang baliho di mana-mana. Padahal kalau dia beresin kasus ekonomi ini bahan kampanye luar biasa loh. Pasti jadi presiden tuh. Nggak perlu bagi poster. Iya kan? Tapi malah sibuk nyapres, pasangin baliho, kerja aja kagak bisa. Badan Pangan mana Menko? Coba ngomong soal ini. Kan sebetulnya dia komandannya. Tapi itu ilmiah sih Bang. Gini, saya agak mendukung Bang Rizal. Kalau soal itu ya Bang ya. Saya agak mendukung. Karena gini, lembaga saya, Pemilih Indonesia ini banyak sekali judul-judulnya nggak jelas. Kita meranking ini Bang, meranking kinerja menteri. Menteri-menteri ekonomi itu relatif di bawah. Kinerjanya di bawah. Bang, ini kita juga menghadapi situasi ini. Kemudian ini yang kemudian dalam pemilu kemarin ini dianggap menjadi salah satu prestasi penting dari Presiden Jokowi. TPID mengendalikan inflasi dan sekarang ini hantu ini kalau di bulan September ada hantu komunis anti PKI, ini ada hantu inflasi. Bang Rizal ini gimana Bang? Selama 2 tahun terakhir inflasi relatif rendah. Karena memang daya beli kepukul gara pandemi dan sebagainya. Ya, kalau masalah pandemi saya kira kita udah nyaris selesai lah. Nah, tetapi kenaikan harga komoditi ini memang terjadi dan saya udah katakan sebelum pandemi ini waktu pandemi, awal pandemi, saya bilang pemerintah harus lakukan realokasi anggaran strategis supaya fokus hanya bagaimana melawan pandemi, termasuk vaksinisasi, kasih uang rakyat yang nggak bisa makan gara-gara pandemi. Yang ketiga, naikin produksi pangan. Nah, saya gunakan istilah realokasi anggaran secara strategis. Pak Jokowi pakai istilah saya dalam pidatonya. Pemerintah perlu realokasi anggaran strategis. Tapi begitu angkanya keluar, budgetnya, kagak ada tuh pergeseran strategis. Nah, karena kami udah ramalkan bahwa commodity price pasti naik. Apalagi ada situasi global ya Bang Yang Bu Ani juga boleh dimunculkan ya artikel tentang ini dari Menteri Keuangan. Silakan. 2,5 tahun yang lalu. Lanjutkan. Nah, tapi di kepala birokrat ini, kalau naikin produksi pangan, kepalanya itu proyek. Bikin proyek kenaikan produksi pangan di sini, di mana, ya kan? Padahal solusinya bukan itu. Solusinya kalau naikin produksi pangan, kasih petani nguntung gitu loh. Contohnya, dari dulu selalu rasio harga gabah dengan harga pupuk itu 1,5. Jadi petani beli buat pupuk 1, setengahnya untungnya. Kalau pupuknya misalnya 4.000, harga gabah harus 6.000. Nah, kami waktu saya jadi Menko Gus Dur, saya kan nggak mau import. Susah nggak caranya? Gampang, yaitu kita naikin rasio pembelian gabah dengan pupuk. Jadi 1,75. Jadi petani dapat 75. Yang kedua, tadinya ada kredit macet petani 26 triliun, tak hapusin semua. Gus Dur bilang, Rizal, ini kamu bisa ditangkap loh ngapusin 26 triliun. Saya bilang, tangkap aja, emang gue dapat apa dari sini? Artinya kalau kita bersih dan amanah, kita nggak sulit mengambil keputusan gitu loh. Nah, apa yang terjadi? Petani yang tadinya diuber-uber, nggak bayar kredit,
happy kan? Oke. Dihapuskan kredit macetnya. Iya. Yang kedua kita naikin keuntungannya. Akibatnya 2 tahun produksi naik kita nggak perlu import. Happy, Gampang ya. nggak apa nggak? Gampang kan? Betul. Ya. Nah Bikin hari senang ini petani aja. harga pupuk yang disubsidi dikurangi, tinggal 1/4. Petani kebanyakan harus pakai pupuk yang tidak disubsidi. Rasionya berapa? Harga gabah dengan pupuk tidak disubsidi 0,8. Oh, tipis Artinya sekali. apa? Kalau kamu nanam padi, kamu pasti rugi 20%. Itulah banyak petani di daerah hanya nanam buat makan hari ini, Sukses. nggak Iya. mau buat ini. Hanya Nah, survive. akhirnya nanti kan terjadi kesulitan pangan, ya kan? Kesulitan pangan. Lente lagi ya Nah, bermain ya. marah lagi. Rakyat marah dong kalau udah menyangkut beras. Siapa aja jatuh di Indonesia. Bung Karno jatuh. Kalau beras kagak ada, Pak Harto jatuh. Nah ini terjadi di bawah mata yang paham ini kagak banyak di sekitar Jokowi. Karena mereka tuh jago kampanye, penyumbang kampanye, bukan profesional. Bukan Iya kan? negarawan. Jadi masalah yang sebetulnya teknis, jadi masalah yang sifatnya politis. Ya. Seperti Boni katakan. Iya kan? Oh ini saling mendukung nih sama Bang Boni nih. Ya, Nggak, enggak, di poin end saya. itu To be fair. Ada bisa. sabotaj tadi, ya. Poin Driver saya, force, ya. kalau canggih tadi skenario istilahnya Boni, kita kan udah bisa predik. Dalam Akan komoditi ada apa? akan kejadian 3 bulan, akan kejadian 1 Exactly. tahun. Prognosanya. Ya, kita lakukan namanya forecasting, simulasi. Terus kita ambil langkah supaya itu kagak kejadian. Ada caranya, ada tekniknya. Skenario Nah, planning. kemampuan untuk skenario planning, untuk forecasting, simulasi, pejabat ekonomi Indonesia mau kagak ada. Banyak kan ramalannya salah kok. Iya. Karena Ramalan datanya Rizal aja Ramli, juga udah gak bener, iya, datanya aja. ramalan Rizal Ramli Itu kalau real, ini iya. banyakan benar gitu. Bener. Apalagi Kalau menteri-menteri dari kemampuan- PKB oke nggak Bang? Oke Hah? lah. Sama juga Sama. lah, kecuali Lulu doang. Amin. Kok bilang astagfirullahaladzim ya Allah. Saling mendukung. Konspirasi Bos. ini. Ya kan? Jadi kalau kamu bisa tadi forecasting, simulasi Menteri setahun ke Perdagangan depan, diusung. 2 tahun ke depan, kamu bisa ambil langkah untuk menghindari masalah, Ya. menghindari krisis gitu. Oke. Nah ini Belum pernah ketemu sekali. doesn't have the capacity. Oke. Jadi Oke. pertanyaan saya cuma sederhana, Pak Jokowi masih mau terus sampai selesai nggak? Iya kan? Kalau enggak, ya udah ganti menteri-menteri nggak bisa kerja loh, menit boleh ya? bisa Oke. survive. Boleh. Tapi kalau enggak ya, kalau nanti kejadian sesuatu jangan nyesel gitu, gitu Oke. aja. Yang terakhir juga nanti Bang Boni harus tutup ya tentang ini. Ini bicara juga global politics. Bang. Exactly. Ini boleh ditampilkan nggak nanti apa pernyataan Bu Sri Mulyani bahwa ini keadaan politik dunia ke depan nih tidak akan mudah. Ya. Dan ini sangat amat Dan bergantung tidak dan menentu. berpengaruh Tidak dalam menentu. Dunia lagi aneh. komoditas Pak. politik kita. Politik komoditas Iya. kita. Dunia maksudnya. lagi aneh nih Bang. Nih, Boni, peningkatan ya. harga komoditas ekstrim akan terjadi ke depan. Ini Ya itu saya wow. bilang tadi seperti gandum, kita akan kalau misalnya perang berlanjut, Ukraina Rusia tidak bisa lagi ekspor ke kita gandum, kita tidak punya ketahanan pangan loh. Kita tidak punya komoditas alternatif untuk menggantikan sumber untuk bikin Indomie dan No, sebagainya. no. Kita belum cukup, bos. No. Belum cukup. Jangan bilang Nah, merek ya di sini. Saya nggak bilang merek. Protesnya soal Belum itu. cukup. Artinya gini, bisa saja itu tiba-tiba naik harganya, terjadi kelangkaan dan sebagainya. Terus lagi belum kita bicara soal dampak perang yang terus berlanjut, bisa memicu ketakutan para investor, orang akhirnya invest di safe havens goods ya Bang ya. Orang karena tidak berani untuk masuk ke pasar yang fluktuatif yang tidak pasti juga. Dan akhirnya ya PHK akan banyak, orang lapar akan banyak, inflasi tadi bisa terjadi dan sebagainya. Nah situasi kita ini tidak rumit, makanya saya bilang siapapun yang ada di kursi itu sebagai menteri, sebagai pembantu presiden apapun harus merespons ini dengan serius. Saya akui bahwa ini ada persoalan manajemen, yes. Tetapi Bang mohon maaf untuk teman-teman oposisi, please jangan menggoreng lagi minyak yang sudah digoreng. Artinya bahwa janganlah kita mengail di air keruh. Ya, situasi memang sama-sama kita rasakan sulitnya, peliknya. Ya stop bermain dengan wacana macam ini. Kita Stop drama. sama-sama berpikir mencari solusinya, tetapi jangan mendramatisir untuk kepentingan Stop drama. pemilu. Oke. Jangan mendramatisir untuk kepentingan elektabilitas. Karena kita tahu di luar sana sudah makin banyak orang teriak, Anies untuk 2000 sekian.
ini untuk 2000 sekian dan seterusnya, AHY untuk 2000 sekian. Nah udahlah berhentilah, ini kan ece-ece semua. Nanti masyarakat marah karena muak. Kok ini semua bicara Pancasila, ideologi negara, demokrasi, tapi mempermainkan ideologi, mempermainkan demokrasi. Rakyat yang tiap hari mengamalkan Pancasila makin menderita. Jadi hati-hatilah, kalau kita pro rakyat, maka seluruh jiwa raga, aktivitas, pemikiran, tindakan kita juga pro rakyat. Itu Terima tadi kasih. closing dari Bang Boni. Ke kepala sekolah dulu. Kepala sekolah dulu. Kalau nggak nilai Kalau kita kita- C minus ini nanti kalau nggak kasih Ya kepala kalau sekolah. C minus masih mending, kalau dipanggil guru BK gimana gitu kan? Iya benar. Iya. Ayo silakan Bro. Ya. Hikmah. Hikmah dan kebijaksanaan, Prof. Put, sebenarnya minyak goreng itu relatif tidak complicated ya dibandingkan beras seperti Bang Rizal sebut tadi. Tapi memang strategi kebijakan untuk menyelesaikan itulah yang harus dicari sebaik mungkin, dan perlu best practice yang sebenarnya sudah dilakukan di masa-masa lalu itu banyak bisa kita pelajari ya. Orde Baru pun yang tumbang itu banyak menyisakan hal-hal baik yang perlu dipelajari. Nah, kalau ujian dari minyak goreng ini tidak berhasil ya, maka yang lain-lain nanti akan berat ya. Belum lagi masalah-masalah APBN yang itu kritis dari segi income maupun pengeluaran ya. Saya menyebut juga utang itu besar sekali ya. Dan dibandingkan dengan Jepang ya. Oh, Jepang itu 200%. Jepang itu meskipun 1000%, bunganya itu 0,2, nggak punya dampak apa-apa kepada APBN. Kita itu kalau punya 10.000 triliun, bunganya 6,7%, itu menguras ya ratusan persen lebih besar di anggaran pendidikan nasional. Jadi jangan berkelit, sebenarnya dikritik itu mestinya bersyukur ya. Ini kan seperti Bang Rizal ini orang sekolahan ya enggak? Orang yang teknokratis, mempunyai pengetahuan dan melihat data-data. Nah, sekarang kadang-kadang anti kritik ya, itu yang harus kita selesaikan. Itu dari saya. Terima kasih ya. Mohon izin, itu salah. mohon izin saya keluar ya. Saya mau mencari nafkah ini untuk anak istri. Terima kasih Terima kasih, Bro. Pak Terima Kepala kasih Sekolah. Pak Kepala Sekolah. Ya, Siap. kita langsung ke Mbak Lulu. Tanya. Tadi Prof Didi sempat berbicara soal pengawasan. Ketika demokrasi itu promote oligarki, bukan sebaliknya. Iya. Nah, pengawasan menjadi penting, law enforcement menjadi penting, terus di peran legislatif juga jadi penting. Antibiotik Ya, dari jadi- penyakit ya. Iya, bahkan ada istilah bahwa demokrasi di Indonesia itu adalah demokrasi tanpa hukum gitu. Bagaimana law enforcementnya nggak berjalan sehingga penyelesaian politik banyak di ranah-ranah informal atau kita biasa sebut setengah kamar gitu. Di ruang gelap. Ruang gelap, Transaksi iya. ruang gelap Aku ini ya. langsung Ya, ada silakan Mbak Lulu. kepala. Daripada- Lampu harusnya dinyalakan di DPR ini harusnya menyalakan lampu. Daripada- bukan malah mencabut bolamnya. Iya, silakan Mbak Lulu Ini daripada kan namanya social justice warrior dari dalam parlemen. Iya, Ayo, Anda Mbak. sebagai perwakilan SJW Udah, yang ada di DPR. Boleh ke situ lagi daripada ya. mentalitas narsum kita tidak tertahan nih Mbak. Jadi Mbak Lulu silakan aja. Tapi Mbak. pertanyaan sebelumnya, Pak Lutfi itu dipromo sama PKB nggak sih, Mbak? Aku belum pernah ketemu sama sekali sama Pak Lutfi, jadi saya tidak tahu. Oh, jadi I nggak don't tahu know. ya. Oke. No, I don't know. Yang pasti beliau menterinya Pak Jokowi. Pertanyaan sampingan, Mbak. Bukan, sampingan. enggak, dia Supaya menteri Pak tahu Jokowi. positioning aja. Yang benar dia menterinya Pak Jokowi ya. Jadi yang bukan menteri diusung PKB presiden. ya, clear ya? Dia menterinya Pak Jokowi. Oke. Yes. Efek depan itu. Iya. Enggak, ini Silakan, Pak silakan, Jokowi. Bro. Iya, Ini saya kecoh-kecoh kira aja. dalam banyak hal kita sangat terbuka ya. Kita itu DPR sebagai institution atau kita itu maksudnya adalah saya atau teman-teman yang lain, karena memang kelompok-kelompok kritis di dalam parlemen itu pasti ada dan jumlahnya tidak sedikit. Meskipun mungkin publik tidak selalu punya kesempatan untuk tahu. Termasuk misalkan ketika dalam carut-marut seperti ini kita juga tidak kurang melakukan mekanisme kita untuk memperingatkan kepada pemerintah, karena memang kita punya hak dan punya kewenangan untuk itu. Dalam rapat-rapat kita dengan pemerintah jauh-jauh hari sebenarnya, tadi saya sudah bilang sebelumnya, sejak pertama misalkan saya dilantik dari sejak awal, kita udah sampaikan kepada pemerintah untuk waspada terhadap segala sesuatu, semua kemungkinan yang bisa terjadi apabila ada ancaman-ancaman baik itu dari luar atau dari dalam, dan itu belum ada pandemi. Dan kemudian ketika pandemi itu kemudian baru terkonfirmasi ini loh masalah kita.
setelah pandemi ini akan ada pandemi lagi, itu kan sangat mungkin. Makanya tugas pemerintah sebenarnya harus punya kemampuan untuk antisipatif, selain kemudian menyelesaikan yang sifatnya memang ya pada saat ada masalah harus diselesaikan. Jadi bukan baru perencanaan, itu benar sekali. Nah persoalannya tetapi memang ya tadi ya saya lihat bahwa persoalan goodwill, political will kita yang memang harus dikuatkan lagi, yang menegaskan bahwa pangan itu persoalan keamanan nasional kita. Jadi kalau kemudian politik pangan kita dan fondasi pangan kita rapuh, pasti juga kita pasti akan sangat mudah untuk diguncang oleh pihak manapun, termasuk juga mungkin pihak-pihak yang ingin melakukan sabotase politik atau whatever lah ya, dan menjadi isu yang sebenarnya itu dimulai dari soal kredibilitas, soal kompetensi, soal kemudian kemauan politik, soal goodwill, soal kapasitas dan lain sebagainya. Nah yang kedua saya kira kekuatan-kekuatan kritis di dalam parlemen menurut saya memang harus terus juga diperkuat dan itu diberikan ruang, termasuk yang mungkin kritik kita ya, ada yang mengatakan bahwa politik kita juga kartel karena semuanya kemudian juga dirangkul, jadi nyaris tidak ada oposisi ya, gitu, dan ini 9 orang tadi yang nentuin hajat hidup orang dan itu juga sebenarnya itu bahaya lain dari demokrasi, dan menurut saya nanti secara beli pribadi buku saya Mbak. Oke. Amazon, Ya? Di Ya, kita mau Amazon, di Play Store. Oke, how much? Mungkin cuma transaksi $71. Oke, $71. Oke, diskon ya. Oke. Kita balik. Jadi tapi terus saya kira publik itu punya kekuatan yang juga sangat kuat ya untuk juga memperingatkan kerja-kerja kita. Tapi aku nggak ingin kemudian terjebak kepada yang sangat normatif, yang sangat slogan, tetapi Anda bisa tracking ya. Kalau Misalnya, sabotase politik itu slogan dan normatif. Itu analisis. ya sudah menjadi tugasnya karena dia dibayar di ruang sana untuk bicara seperti ini. Sebagai analis politik ya. No, di Halo, luar. sorry, saya Bukan, nggak dibayar. I'm not saying that dibayar itu, tapi sebagai analis politik, you are experts. Iya, Ada you isu. professionally. Saya tidak dibayar. Professionally Paid sebagai Oke. political scientist. Iya, political scientist. Kalau itu yang bayar kan yang beli buku saya. Iya, Nah, maksudnya itu maksud- begitu. itu maksud Jadi bayar. kalau dibeli Ari, Oh, dibeli Mbak Lulu. no. Yang bayar saya Mbak Lulu. Aku beli bukunya aja. Ya, itu Nanti beda kita lah. podcast di Total Politik. Tetapi saya Kita kira investor semua money. punya tugas lah, semua punya tugas. Partai politik saya kira pasti juga akan punya legitimasi yang sangat kuat kalau dia bisa menangkap semua keresahan yang dialami oleh masyarakat, terutama yang terkait dengan politik pangannya. Jadi ini is beyond minyak goreng itu iya. Dan minyak goreng ini hanyalah salah satu contoh aja betapa rapuhnya sebenarnya fondasi dan juga political will kita untuk bisa mengamankan pangan kita, dan ini juga masih jauh dari semangat undang-undang pangan, di mana undang-undang pangan kita itu bicara 3 hal: ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan juga kedaulatan pangan. Ini belum nyampe di sana. Kita baru sampai di ketahanan aja kita dipermainkan. Kalau ketahanan pangan, Bung Rizal, ini pasti akan menjadi banyak sekali domainnya para entah itu mafia, entah siapapun, karena Benalu ketahanan tadi ya. pangan itu sangat membuka ruang dan memberikan karpet merah untuk penyediaan pangan dari manapun datangnya. Tidak mesti dari produksi kita, tetapi bisa jadi impor. Nah, ketika kemudian importasi itu menguntungkan sebagian pihak-pihak, entah itu untuk maintenance politik atau kekuasaan, maka ini yang kemudian akan diberikan karpet merah terus-menerus, dan itu berbahaya, dan itu yang akan kita ingatkan. Karena tujuan kita bernegara itu bukan cuma sampai di sini. Ketahanan pangan, ketersediaan pangan itu memang hak rakyat, tetapi pemenuhan pangan itu tidak selalu kemudian jalan satu-satunya, solusi pendeknya itu dengan importasi. Solusi pendek tapi kemudian berkelanjutan. Nah, ini yang berbahaya. Kayak kedelai tadi. Udah 11 tahun itu yang namanya importer itu menikmati tanpa aturan. 3 juta ton itu per year ya. Sementara orang kita nggak bisa hidup kalau nggak ada tahu, nggak ada tempe. Itu kan jelas nih bahwa ini siapa yang diuntungkan, ya importer. Nah, importer kenapa sampai memiliki ruang yang sangat begitu luas ya? Berarti ada sistem dan kerja-kerja politik, kerja-kerja kekuasaan yang memang memberikan ruang untuk itu. Bahasa Bang Rizal peng-peng tadi, Pak. Peng. Mantap lagunya, Bos. Memang berbahaya kok. Tapi kan Pak Bagus Lutfi yang istilah didukung. peng-peng. Tapi Pak Lutfi yang didukung oleh partai yang Mbak Lulu. Kok partainya Mbak Lulu sih? Itu kan dulu bekas pejabat era SBY. Terus? Dulu kepala Badan Penanaman Mantap Modal. emang.
I don't know. Bekas Menteri Bukan. Perdagangan juga, Bang. Bukan, Artinya kita, gini loh, kita artinya gini. mendukung semua Kalau seorang menteri, pemerintahan. orang menteri seperti Iya. itu tidak bisa menduga akan terjadi kelangkaan. Menurut saya sih itu pura-pura. Iya, itu Iya, saya naif kira aja, naif. saya kira Karena dia tahu. paham betul Iya. pasar. Saya Nah, kapan hari itu nge-tweet, saya bilang begini, coba Mendak berani gak dia akan ungkapkan misalkan apa yang dia bilang sebagai mafia-mafia. Kalau dia tahu bahwa para pemain ini adalah pemain-pemain pinggiran, pasti dia udah ungkapkan dari bener kemarin. nggak yang diungkap tuh mafioso atau cuma Tetapi pionnya? kan ini, Pionnya atau tetapi, pionnya? nah, Kwitansinya betul, tuh kwitansi makanya, pinggiran atau kwitansi justru karena tengah nih? pemainnya ini bukan pemain pinggiran, maka dia tidak pernah bisa ungkapkan. Itu artinya ini ada big actors. Iya. Kalau kemudian kita mau pancing itu hanya ikan kecilnya, maka itu tidak menyelesaikan masalahnya. Nah, tapi Persoalannya kan- who's the big fish? Yes. Dan mereka ini kan pelaku ekonomi, yes. Dan kalau pelaku ekonomi, maka semua orang berpikir ini peristiwa ekonomi. Sebagai analis politik, saya melihat ada koneksinya dengan perintah politik. Ya. Maka orang yang diberi perintah melakukan sabotase politik. Ya. Makanya saya bilang oposisi, cobalah berpikir tentang rakyat juga. Mantap Jangan ya. hanya pemilu. Iya. Ya. Mantap. kecuali Dan kalau- Anda dan Anda merasa bahwa sabotase ini di belakangnya oposisi, Pak. Kan kesimpulan kamu tepat sekali. Ya, Anda. Jadi saya, Saya menyimpulkan. Mantap. Iya, iya, Mantap. iya, Memang iya. kita ini. Tapi Mantap saya ya, tidak Pak. yakin, saya tidak yakin seperti itu. Ada juga nggak apa-apa kan Mbak Lulu harus Nggak nggak harus apa-apa. yakin kan? Iya. Iya, Ini soal iya, keyakinan. I know. Soal I keyakinan. respect. Tapi saya berbicara berdasarkan bukti kan. Saya bicara Betul, dengan betul. bukti. Oke. Mantap. Teh Rika ini memang mantap. Saya hanya aja khawatir, maksudnya nggak yakin itu Ini bukan Bang Rizal, ini apa-apa. giliran Bang Rizal senior ini habis ini. Bukan, iya gitu Bang Rizal. Jadi- Khawatir bahwa penaklukan dari oligarki itu udah menyentuh hampir semua institusi-institusi Ya itulah yang oligarki mapan. Nah, di seluruh itu. dunia. Di dalam semua sistem Termasuk yang politik. oposisi. Di dalam sistem politik apapun di seluruh dunia ada oligarki. Abang. Iya, iya. Tahan Oke, dulu, Bang. tahan ya. Ini udah Ngopi, selesai. ngopi, ngopi, Teh ngopi, Rika ngopi. Ruslannya DPR, Sebentar, Bang. ngopi apa ngeteh? Iya. Bang Rizal, Nah, coba Bang Rizal. hikmah, Bang. Hikmah. Apakah apa yang harus kita lakukan? Apa yang pemerintah lakukan? Apakah memang kita harus makan rebus-rebusan Pak, saja mulai Kalau kalau ke Lebih Bang sehat loh. kalau ke Iya. Bang Rizal kan kita nggak perlu kasih pertanyaan Nggak dia. perlu. Karena di dalam konstitusi sudah jelas. Apa? Ya dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. silakan. Kita langsung aja Hikmah dan kebijaksanaan ya, dari konstitusional Dr. Rizal Ramli. statement, konstitusional Perintahnya harus jelas gitu aja ya sebenarnya. Dari kasus perang Rusia sama Argentina, Ini. Ukraina, Bang. Ukraina, saya dapat pelajaran sangat berharga. Satu, negara yang tidak berdaulat di dalam bidang pangan, dalam bidang energi dan teknologi, akhirnya hanya akan kena limbahnya. Yang kedua, sebetulnya Ukraina bisa belajar dari Indonesia. Dalam foreign policy kita kan bebas aktif. Kita nggak mau ikut blok Amerika atau blok Beijing. Nah, seandainya Presiden Zelensky ikut gaya Indonesia, dia nggak akan diserang sama Rusia. Ya, tapi Ya. kalau Rusia Nah, nggak ganggu-ganggu Yang di Crimea. kedua adalah dia ada opsi untuk ikut jadi negara netral seperti Austria maupun Swiss, ya, sehingga tidak merupakan ancaman strategis buat Rusia. Nah, lesson learned adalah pemimpin itu harus cerdas, ngerti geopolitik, dan bisa menarik manfaat dari kompetisi Visioner. geopolitik buat negaranya gitu. Visioner. Saya kasih contoh Bung Karno. Bung Karno waktu itu Amerika cenderung buat kasih Papua kepada Belanda, anggota NATO. Bung Karno tahu bahwa nggak bisa hanya negosiasi manis-manis. Dia deketin Rusia, Khrushchev, supaya minta angkatan laut, angkatan udara paling canggih, paling kuat di Asia. Dikasih, beli dengan murah, dengan kredit murah. Indonesia pada waktu itu punya angkatan udara, angkatan laut paling canggih di Asia. Habis itu Bung Karno ketemu sama Kennedy. Kebetulan dua-duanya suka wanita, jadi komunikasinya gampang. Pada dasarnya Bung Karno katakan, kalau kamu kasih sama Belanda, kita punya angkatan laut, angkatan udara paling kuat di Asia. Korbannya buat kedua belah pihak bakal besar. Akhirnya Kennedy memang lobby personal di Bung Karno jago. Akhirnya
dia kasih Papua sama Indonesia. Itu loh sejarahnya. Jadi kita ada contoh bagaimana di tengah kompetisi global ini kita justru manfaatin untuk kepentingan nasional kita. Nah, dalam soal kedaulatan pangan, kita ini beruntung banget. Tidak ada negara di dunia yang bisa nanam kedelai kecuali negara tropis Indonesia, Brazil, dan Argentina. Dan itu peluang besar sekali. Ya, dan itu berlaku buat pangan-pangan yang lain. Ya, tapi perlu kepemimpinan yang ngerti masalah. Ya, barangkali kadang-kadang pada level paling tinggi nggak perlu lah ngerti teknis. Tapi dia punya leadership. Kalau anak buah nggak becus, dia pecat. Ya, karena kan dianya ngangkat. Ya, kalau itu pun dia nggak mampu, karena utang budi ini itu, ya kalau nasibnya nggak selesai di tengah jalan, wes nasibnya gitu aja loh. Terima kasih. Luar biasa. Harusnya Menteri Ekonomi ya Bang Rizal. Itu menurut Boni Argens. Iya. Oh, Nah, tapi the kalau legend. kalau jadi Menteri Beliau Ekonomi, itu legend dah. kalau Bang Rizal jadi Menteri Ekonomi pasti nyapres juga, Bos. Jangan-jangan balihonya lagi banyak. Dan yang lebih penting lagi bahwa beliau menteri di zaman PKB sebagai presiden. Nah, itu dia. Ini koneksinya ketemu di sini. Iya, Meskipun PKB yang sekarang katanya nanti sudah. nanti kita Kan aku bicara. bilang Kalau fakta. beliau konsisten anti oligarki. Aku tahu karena aku dulu lama belajar sama beliau. Iya. Tahu konsistensi dari rejim Hampir ke rejim. 3/4 aktivis di Indonesia ini belajar dari Iya. Rizal Ramli. Era Jadi SBY dia itu punya semua oligarki itu dilabrak sama BPKB Gerakan Mahasiswa dan Gerakan Aktivisme Publik ini Iya. ada Rizal Ramli di BPKB-nya. Dan aktivis itu sekarang berdiaspora di semua partai kayaknya. Jadi abang ini punya adik-adik di mana-mana, Bang. Tanggung jawab abang juga barang ini, Bang, ya kan? Kan ujung-ujungnya berantem lapornya ke sini. Berunding Bang Rizal juga akhirnya kan. Maha guru. Oke, terima kasih Bang Rizal, terima kasih Bang Boni, terima kasih Mbak Lulu atas diskusi yang menarik ya, meskipun ini kita ngomong apa dari Tadi saya cuma mau sebentar, ternyata asik kan. Ya. Jadi lupa. Iya. Lupa tamu saya. Bukan aku ditungguin. Ya. Nggak Pasti tahu ya kalau ditungguin lah New York. Karena dialog kita nih hanya untuk publik, untuk republik. Ya, sampai jumpa di Adu Perspektif minggu depan. Tidak ada kesimpulan. Karena Anda sudah jago, Ya. Anda ahli Ukraina, Anda Ahli minyak Rusia. goreng, Ahli kedelai. kedelai, BPDPKM. semua Anda ahli semua. Iya. Ahlinya ahli lah. Ya. Ya, kita semua akan jadi ahli kubur. Oke, sampai jumpa minggu depan di Adu Perspektif, detik.com dan Total Politik. Dah.